So welcome back again guys di Bitcoin Update. So hari ini kita akan update tentang Bitcoin mengenai movement pada hari ini. So untuk close akhir tahun kemarin kita berhasil close di 87.000 kurang lebih. So is it bad sign or good sign? Menurut gua ini sedikit ya agak good sign ya. Karena apa? Kenapa? Karena ini menandakan tahun ini akan menjadi akhir siklus. Tapi apakah ini langsung turun? Tentu belum tentu ya. Karena bisa saja kita kenaikan baru penurunan tajam di tahun ini. So itulah yang gua expect pada time frame 12 bulan ya atau 1 tahun. Kalau kita lihat di sini di Bitcoin nah ini dia. Kalau kita lihat di sini kita first time untuk pertama kali kita close merah 2 tahun ya. Biasanya kan 3 tahun nih. Nah, nih 1 2 3 hijau, merah, 1 2 3 hijau, merah, 1 2 3 hijau, merah, dan 1 2 3 hijau, dan ini sudah merah. So, berarti siklus kali ini berbeda. Karena kita baru 2 kali udah close merah. Itulah mengapa menurut gua tiganya ini pasti hijau karena satu merah, satunya merah. Berarti tahun depan mungkin merahnya, tahun ini hijau dulu kemudian merah. So itu dari perspektif candle bulanannya. Oke, kalau kita lihat dari ETF sendiri kita kembali mengalami minus ya, 92 pilihan ya, dengan cuma Grayscale ya, cuman Grayscale yang beli 69 ya pilihannya. Kalau kita lihat Verdant Grid Index, kita masih sama berada di level 31 ya. Itu artinya apa? Sentimen publik masih bear market ya, maksudnya sentimen masih bearish ya. Semua orang ya expect tahun ini adalah bear market. So kalau kita lihat di sini volume trading ada ya penurunan dikit lah ya, kemarin 11.500 nggak salah, sekarang 10.200, semalam 10.500, sekarang 10.200. It's mean ya pasti semua pada liburan lah ya, siapa sih yang trading saat ini. So, dan mungkin Wall Street juga tutup. Kalau kita lihat di sini altcoin mulai menghijau ya di tahun 2025. Salah satunya FTN ini yang naik hampir 170 ya tadi pagi kalau nggak salah. Terus kalau kita lihat di sini ada IP juga yang ya well played ya. Kemudian kita lanjut untuk liquidation heatmap. Kalau kita lihat di sini di 24 jam di sini tebal atas bawah ya. Saya pikir ya mau ke bawah atau ke atas sama aja lah. Kalau kita melihat di time frame weekly, so in a weekly perspective kita melihat di sini masih tebal ya 86 dan belum dikunjungi untuk area sini. So little bit concerning in area 86.400. Mungkin kita harus little bit berhati-hati ya. So kalau kita lihat di sini di Q1 udah mulai menghijau. Secara historis kita lihat beberapa kali hijau, merah, 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 hijau, merah, hijau, merah. Kalau kita lihat di sini 4 tahun sekali kita cenderung Q1 itu hijau.
Apalagi kalau kita melihat untuk altcoin itu patokannya kalian bisa melihat di Ethereum ya. Kalau kita lihat Ethereum sendiri cuma 3 kali merah, sisanya hijau. Jadi ini good momentum banget, kecuali 2025 kemarin ya. Semua orang expect pada saat 2025 Q1 itu hijau ya. So jadi kalau kali ini semua orang expect merah, pasti enggak pasti. My expectation will be bullish ya from this quarter one. Oke, lanjut. Kalau kita bisa lihat di sini ya, monthly return kita sudah naik di hampir 60% ya. Monthly return kita 0,19 ya, sorry. Terus kalau kita lihat terakhir di sini 7 hari terakhir, 24 jam terakhir merah semua, kecuali Tron ya. Di sini ada kenaikan, dan Dogecoin juga, Bitcoin Cash, Unisat, Leo ini masih ya. Zcash, Hyperliquid still strong ya. Gue masih tahan juga posisinya sampai sekarang. So balik ke charting ya. Ke charting kita lihat di time frame monthly. Di time frame monthly kita close apa? Close kita sideways ya. Kita nggak break atas maupun break bawah. I think is to be hard ya. Mungkin kita akan sideways untuk bulan ini, bulan besok semoga kita bisa close. Untuk bulan besok ekspektasi kita bisa close di atas 94.000 agar kita come back to 11.000 atau kita sweep di sini ya. So, jadi untuk bulan ini ekspektasi kita bullish ya. Kalau kita lihat di weekly, di 3 hari kita juga masih sideways ya. So 3 hari lagi closing kita, kalau kita lihat di sini kita mesti bearish ya, tapi 3 hari ini kita masih bullish. So apakah kita untuk perspektif candle mingguan kita masih sideways ya. Kalau kita lihat di sini, lanjut ke time frame daily ya. Untuk daily sendiri kita lihat di sini ada rejection kuat dibalas dengan candle momentum yang sangat besar ya di sini. Ini menandakan apa? Ini menandakan adanya buyers yang masih kuat untuk menjemput di area sini, untuk menjawab di area supply and demand, di area demand gitu ya. So di sini juga ada bullish engulfing, so I think is still good ya. Kalau kita lihat di sini untuk time frame 4 hour ya, kita melihat setelah kemarin break kemudian kembali lagi di area sideways ya, kita hanya back and forth ya, kita hanya kembali ke area sideways untuk lanjut. Ekspektasi kita masih bisa berada ya area sini untuk melanjutkan kenaikan. That's why kita masih bullish. Kalau kita melihat dari time frame weekly di total 3 sendiri, altcoinnya di sini berada di trend line yang cukup signifikan ya. Kalau kita lihat, itu artinya apa? Itu artinya koin bisa jadi bullish untuk
kuartal 1. Bisa jadi karena dari segi historis kuartal 1 menjadi best return dari altcoin itu sendiri. Kemudian kalau kita melihat BTC dominance ini dari segi perspektif weekly, kita melihat di sini kita sudah sweep bearish. So dengan ekspektasi 3 hari kita akan penurunan dan itu bullish untuk altcoin. So untuk perspektif daily kita melihat di sini untuk mungkin beberapa jam ke depan kita akan melihat ya momentum bullish yang akan dilakukan oleh still sideways but hopefully dia close dari di bawah 50, mungkin 58,55 ya. Kemudian kita lihat di STT dominance di sini di weekly sendiri masih still sideways ya. Kalau kita lihat di sini ya belum break atas maupun break bawah. Kalau kita melihat di time frame daily 1 hour lah ya, kita melihat ini area yang penting ya untuk menjadi yang seperti kita mark kemarin, kita masih area lanjutkan penurunan ya untuk rally yang signifikan. So untuk SPX sendiri juga kalau kita lihat melakukan penurunan hari ini kemarin ya sebelum market closing, sementara Bitcoin juga ngekor ya. I think it's just a pullback to create higher high ya. Ada beberapa katalis ya kenapa gua secara pribadi sih masih bullish ya. Yang pertama itu siklus pasca halving 4 cycle. Kenapa? Karena Bitcoin halving terjadi di 2024. Secara historis puncak bulan sering terjadi 12 sampai 18 bulan sekali. Kalau kita lihat di sini ya. Bitcoin monthly. Tuh, kalau kita melihat puncak siklus ini selalu 12 bulan ya. Sini di sini selalu 12 hingga 18 bulan. Kita melihat dari total tiga juga Bitcoin dominance, kita sekarang berada tepat di area sweet spot ya, awal tahun 2026. Ini adalah fase yang dimana retail biasanya memuncak ya. Kalau dilihat dari sentimen, kita masih belum berada di ujung siklus ya. Kenapa? Kalau kita lihat di sini euforia di sini, kalau kita lihat Google Trend ya, kalau kita melihat Google Trend di sini, Google Trend Bitcoin. Kalau kita search Bitcoin di sini Indonesia worldwide pasti 13 bulan. Kalau kita lihat di sini puncaknya itu di 16 November 2025. Kalau kita lihat di sini
kita November ini sekitaran di pada saat merah ya, crash ini. Nah, cuman apakah ini akan menjadi puncak siklus? Kalau kita lihat ya di sini ya, ini belum sampai seperti Januari 2021 ataupun 2018 ya. Kalau kita melihat di sini, ini masih sama dengan November 2024 ya, bahkan lebih tinggi November 2024. Jadi apakah ini akan menjadi top, lokal top? Apakah ini menjadi, I think it's not sesimpel itu ya. Saya pikir jadi ini, retail itu dimakan oleh whales atau OG Bitcoin. Kalau OG Bitcoinnya sendiri memakan institusi, atau bisa dibilang whales mengambil take profit di sini. So, apakah mungkin institusi akan masuk rugi gitu? So, I think retail belum masuk ya. Kalau kita lihat Google Trend sendiri juga orang-orang belum mulai FOMO. Salah satu kutipan yang gua tahu dari The Legend Trader ya, GCR ya, kalau kalian tahu di Twitter, dia pernah bilang bahwa ketika top tidak ada yang bilang itu top. Maksudnya gimana? Pada saat semua euforia, tidak ada yang mengira ini akan top gitu, top cycle gitu. Kemudian ya, kalau kita melihat dari Google Trend di sini, ini belum masuk gitu loh retail. Kalau kita bandingkan dengan 2021, bahkan puncaknya ini cuman ketika Bitcoin 120, bahkan masih kalah sama pas Bitcoin 70 ribuan gitu. Apakah ini normal gitu kan maksudnya? Terus kalau yang ngambil institusi kan perlu retail juga buat exit liquidity dia gitu. So that's why inilah mengapa siklus ini masih, menurut gua, ekspektasi masih naik terus. Selanjutnya adalah efek Januari, atau institusi keuangan dan hedge fund melakukan rebalancing di portofolio di awal tahun. So pasti ada aliran fresh di sana, ada aliran dana untuk mereka kan mengejar target profit tahunan untuk 1 tahun ke depan ya. Yang kedua, biasanya kan kemarin kan potong suku bunga Q4 kemarin ya, that's mean buat Q4 kemarin kan potong suku bunga nih, biasanya realisasinya itu di Q1. That's why Q1 kebanyakan bullish untuk out gitu. Lanjut, so liquidity global pasti masuk ke risk on asset. Yang ketiga adalah narasi ya. Ya ini bisa menjadi, ya bukan pasti terjadi ya, ini hanya pandangan gua gitu. Yang selanjutnya adalah narasi alt season gitu. Kalau kita lihat di Bitcoin dominance, biasanya Bitcoin dominance selalu turun gitu loh. Setelah turun, kalau kita lihat sini, turunnya ini kecil banget gitu loh dibandingkan dengan saat 2020 ke 2021 ini. Jadi ini enggak ada apa ya, bisa dibilang 40% gitu loh turunnya. Ini bahkan 9% gitu. Apakah ini make sense gitu? So I think is
Q1 pasti, ya nggak pasti sih, dari pandangan gua sendiri pasti lebih ke arah bullish ya daripada bearish ya. Berarti X gua di sisi lain extended cycle ya. Kenapa? Karena kita udah nggak sejalan lagi dengan 4 year cycle kalau dilihat dari perspektif